Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar lagi matematika, yaitu tentang menentukan panjang busur, luas juring, dan luas tempering. Nah, sebelumnya kita harus amati dulu sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar lingkaran. Nah, pertama sebelum kita menghitung panjang busur dan juring dan luas juring, nah tunjukkan mana yang termasuk busur lingkaran. Kita lihat di sini di gambar ini. Dan selanjutnya tunjukkan mana yang termasuk juringnya. Coba kita lihat. Yang termasuk ke dalam busur lingkaran kita lihat di sini. Di sini kan ada sebuah lingkaran penuh. Ada gambar yang COD daerah berwarna biru dan AOB daerah yang berwarna merah. Nah, untuk busur lingkaran itu sendiri seperti yang ini nih. Bagian sisi A ke B ini namanya adalah busur AB. Busur AB. Nah, itu sisinya ya. C ke D pun sama. Ini pun busur ya, namanya busur CD. Jadi ada titik di sini, titik C dan titik D, itu kita namakan busur CD. Begitupun yang di atasnya, ini juga termasuk ke dalam busur. Berarti kalau di sini ada titik A dan di sini ada titik C, kalau ini berarti namanya busur AC. Begitupun yang bawah. Maaf. Nah, ini busur AC. Nah, sekarang tunjukkan mana yang termasuk juring. Lihat di sini ada daerah yang berwarna merah, ini termasuk juring. Jadi juring itu bagian dari daerah dalam lingkaran. Nah, begitupun COD, daerah yang berwarna birunya termasuk juring. Kalau dalam kehidupan sehari-hari pastilah sering kalian memakan pizza ya. Nah, potongan pizza, potongan kue ulang tahun itu juga termasuk ke dalam juring, tapi kue ulang tahunnya yang berbentuk lingkaran. Nah, ini juga termasuk juring. Nah, juring BOD. Kenapa disebut juring BOD? Karena ini daerah lingkaran, bagian lingkaran. Di sini ada titik B, ini O, ini D, sehingga kita namakan juring BOD seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jika sudut pusatnya dibandingkan dengan besar seluruh sudut pusatnya 360 derajat. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan di sini ada titik A, titik B, dan titik O. Ini ada sebuah juring AOB dan busur AB dan sebuah sudut yang membentuk sudut di sini. Nah, ibu namakan di sini alfa. Alfa itu simbol untuk menentukan sebuah sudut. Ya, kita namakan saja alfa. Kalau dalam soal ini akan muncul berapa ini, tapi ini kita menentukan rumus. Nah, kita harus tahu dulu rumus panjang busur AB itu sama dengan alfa per 360 derajat kali 2πr. Kita harus ingat 2πr itu adalah rumus apa? Nah, rumus keliling lingkaran ya, keliling lingkaran panjang busur. Nah, kita ingat aja kalau misalkan kita menghitung panjang
berarti kita menggunakan rumus keliling lingkaran ya. Di sini ya kita kalikan aja dengan rumus keliling lingkaran. Begitupun kita kalau nyari luas juring AOB, sama di sini alfa per 360 derajat dikali pi r kuadrat, karena kita mencari luas juring otomatis dikalikan dengan luas lingkaran di sini ya. Luas lingkaran. Ingat ya, kalau perbandingannya ini selalu sama alfa per 360 derajat. Cuman yang membedakannya dikalikannya gitu ya. Kalau panjang busur maka dikalikannya dengan rumus keliling lingkaran. Kalau luas juring dikalikannya dengan rumus luas lingkaran. Kita coba lihat dalam contoh. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah gambar di sini. Sebuah gambar lingkaran dengan titik sudutnya itu sudah tertera ya. AOB di sini 45 derajat dengan jari-jarinya, jari-jarinya 28 cm. Tentukan panjang busur AB dan yang kedua itu tentukan luas juring AOB. Pertama kita cari dulu panjang busur AB. Nah, untuk terus diingat kembali, kita jangan lupa untuk menuliskan rumusnya. Di sini panjang busur AB sama dengan sudut AOB. Sudut AOB atau kita di sini tulisnya alfa aja ya. Misalkan di sini tulisnya alfa per 360 derajat dikali 2 pi r. Sama aja ya. Kalau ini ditulisnya sudut AOB, boleh langsung ke alfa juga. Rumusnya sama aja dengan yang tadi. Nah, sekarang kita masukkan sudut AOB nya berapa derajat? 45 derajat ya, kita masukkan. Terus jari-jarinya 28, maka bentuk seperti ini. Untuk perlu diketahui, panjang busur AB itu bisa ditulis seperti ini ya. Jadi AB seperti ada garis yang di atasnya ya, kayak payung ya. Payung, kayak payung. Jadi sudutnya kayak payung, biar cara penulisannya itu tidak terlalu panjang, jadi lebih simpel. Panjang busur AB dapat ditulis seperti ini. Nah, 45 derajat per 360, alfanya 45 ya. Nah, di sini alfanya 45, jari-jarinya 28 cm, jadi kita masukkan aja ke sini ya dengan rumus. Jadi 45 derajat per 360 derajat kali 2, pi nya kita gunakan yang 22/7 dan jari-jarinya 28. Kita gunakan sistem coret. Nah, biar lebih gampang sudutnya ini kita sederhanakan. 45 dengan 360 kita coret dapat 1/8. Nah, mana lagi yang bisa disederhanakan? 7 dengan 28 ya. Nah, 7 dengan 28 berarti sisa 4 di atas. Berikutnya 8 dengan 4 sisa 2 di bawah, dan 2 dengan 2 itu sisa 1, maka sisa 22 cm. Jadi panjang busur AB itu 22 cm. Kita kasih kesimpulan di sini. Panjang busur AB 22 cm. Nah, seperti ini ya cara penyelesaiannya. Diharapkan kalian bisa. Nah, sekarang yang ke B itu menentukan luas juring. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali pi r kuadrat ya. Ini yang menentukan. Membedakan dengan yang pertama, kita gunakan rumus luas lingkaran karena menentukan luas juring.
Nah, sudut AOB nya kita bisa misalkan ganti langsung ke alfa, jadi alfa per 360 derajat kali pi r kuadrat sama aja ya. Kita tinggal masukkan tadi sudut AOB nya 45, jari-jarinya itu 28. Bentuknya kasih ini ya, kita selalu menggunakan pi nya itu 22/7 ya. Langkah pertama berarti kita sederhanakan 45 dengan 360, 1/8, 7 dengan 8 dapat 4, 4 dengan 8 kita sederhanakan dapat 2, terus 2 dengan 22 itu bisa disederhanakan ya. Di atas sisa 11, di bawah sisa 1, maka 11 kali 28 308 cm persegi ya. Nah, ini sisa 11 dengan 28, tinggal dikalikan hasilnya seperti ini. Jadi luas juring AOB adalah 308 cm persegi seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada latihan 1 sama persis yang contoh tadi, cuman beda dari nilainya aja. Ini besar sudutnya 60 derajat, kalau jari-jarinya 21 cm. Tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Nanti kalian coba kerjakan ini di kertas lembar ya, latihan satunya, dan kumpulkan. Kita lanjutkan ke luas tembereng. Luas tembereng di sini ada sebuah lingkaran dengan sudut 90 derajat. Kita ingat lagi kalau sudut 90 derajat ini adalah sudut siku-siku ya, dan membentuk segitiga. Otomatis di sini segitiga siku-siku ya, dengan jari-jarinya 14 cm. Nah, di sini kita jari-jari lingkaran 14 cm, tentukan luas tembereng. Luas tembereng itu rumusnya adalah luas juring COD dikurangi luas segitiga COD ya. Kita cari dulu luas juring COD. Caranya seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kita coba ya. Luas juring COD sama dengan sudut COD atau alfa di sini per 360 derajat kali pi e kuadrat ya luasnya. Kita masukkan alfanya 90 derajat, jari-jarinya 14 ya. Dalam soal kan tertera seperti itu, berarti bentuknya seperti ini. Pi nya selalu menggunakan yang 22/7. Jari-jarinya 14. Di sini kenapa 14 kali 14? Karena lihat ini ya, jarinya itu kuadrat. Kita sederhanakan yang 90 derajat per 360 derajat, maka dapat 1/4. Berikutnya 7 dengan 14, sisa 2 di atas, bawah 1, dan 2 dan 4 juga bisa disederhanakan, sisa 2 di bawah. 2 dengan 22 pun disederhanakan, sisa 1 di bawah dan 11 di atas. Maka di sini kan sisanya yaitu 11 dengan 14. Kita kalikan hasilnya 154 cm persegi. Udah dapat luas juringnya ya. Kita tinggal cari luas segitiga COD. Kita ingat lagi, kalau misalkan segitiga, luas segitiga, ingat lagi apa rumusnya. Kita tentukan alas kali tinggi dibagi 2. Lihat segitiganya ya, ini tuh adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan alas yaitu OD, dengan tingginya itu yaitu OC. Alas dengan tinggi itu akan sama ya, karena jari-jari di sini. Maka ini pun 14 cm kan, jadi A sama T nya itu sama 14 cm, makanya bentuknya seperti ini, 14 kali 14/2. Kita sederhanakan 14 dengan 2, sisa 7 di atas,
Otomatis 7 kali 14 adalah 98 cm persegi. Nah, tinggal dikurangi kalau mencari luas lembarnya. Berarti luas juringnya tadi dapat 154 dan luas COD-nya, segitiga COD-nya 98. Kita kurangi, maka hasilnya 56 cm persegi. Sama ini pun masih contoh. Kita jari-jarinya ini 28 cm ya. Cara pengerjaannya sama, kita tentukan dulu luas juring COD. Bentuknya seperti ini, 90 per 390 derajat, 27 kali 28 kali 28. Dikarenakan jari-jarinya 28, kita sederhanakan, dapat 1/4, baru 7 sama 28 dapat 4. Nah, 4 sama 4 kita coret. Nah, maka sisanya 22 dengan 28 ya. Kita kalikan jadi 619 cm persegi. Baru cari luas segitiga COD, alat kalikan 2. Berhubung jari-jarinya 28, berarti A sama T nya itu 28. Jadi 28 kali 28 per 2, kita sederhanakan dapat 14, dikalikan 28 jadi 392 cm persegi. Maka luas lembarnya adalah 224 cm persegi. Kita kurangi aja. Begitu, mudah-mudahan kalian paham ya. Dan berikutnya ada latihan 2, sama persis caranya kayak yang tadi. Diharapkan kalian mengerjakan 2 soal ini. Jadi yang pertama soal di latihan 1, yang kedua itu soal di latihan 2. Kerjakan di kertas lembar dan kumpulkan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.